Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa liqada'i hawaijil dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah, Bapak Sofyan Hadi SS, Bapak Kepala SMK, Bapak Jaka Samudri, Bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, rekan-rekanku sekalian yang senantiasa diberikan kesehatan dan berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Di minggu sebelumnya ada beberapa yang tidak terekam, poin-poin penting yang sempat ditanyakan juga oleh Bapak Acang, ya, Pak Acang. Disayangkan kenapa tidak terekam saat itu. Jadi saya sedikit mengulangi agar terekam pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan tidak bisa semua orang itu kamu paksakan untuk bisa beriman. Walau harasta, walaupun kamu ingin sekali. Kanjeng Nabi walaupun ingin sekali semuanya itu beriman, tidak bisa Kanjeng Nabi untuk membuat semuanya itu beriman. Ini dalam Al-Quran sudah ada disebutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu, maha kuasa untuk membuat semuanya beriman. Allah juga sebaliknya maha mampu untuk membuat semuanya kafir, semuanya tidak beriman, orang yang ada di muka bumi ini. Dan Allah juga mampu, maha kuasa untuk membuat ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Jadi dalam hal ini karena surga sudah disediakan, disebutkan dalam Al-Quran, fahadainahun najdain, dan telah kami tunjukkan dua jalan. Ada jalan menuju ke surga, ada jalan menuju neraka. Bagi yang tidak mau untuk mengikuti jalan ke neraka, maka tempatnya adalah surga. Bagi yang tidak mau untuk masuk ke neraka, maka ikutlah jalan ke surga. Kemarin kan disebutkan, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersalah jika menghendaki hambanya itu masuk ke neraka? Kan begitu. Disebutkan dalam Al-Quran, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah sama sekali tidaklah bersalah terhadap apa yang menjadi putusannya terhadap hambanya. Ketika hambanya dimasukkan surga, maka orang itu atau si hamba itu karena fadl, karena kemurahan daripada Allah, dia pun mendapatkan surga. Bukan semata-mata karena amal ibadahnya, bukan. Karena amal ibadah saja tanpa ridho Allah, tanpa izin Allah, itu tidak mungkin. Sebaliknya, jikalau ada hamba yang dimasukkan ke dalam neraka, maka itu pun karena keadilan daripada Allah. Allah sama sekali tidak salah di dalam membuat putusan itu. Jadi surga sudah diciptakan dan sudah dipastikan siapa saja yang akan menghuninya. Neraka juga sudah diciptakan dan sudah dipastikan siapa saja yang menghuninya. Allah yang maha tahu. Kita tidak mendapatkan bocoran tentang siapakah yang akan pasti mendapatkan surga selain daripada al-asyaratul mubasysyaruna. Ada disebutkan itu ada 10 orang yang diberikan berita gembira dari para sahabat Nabi. Selain itu tidak. Selain itu adalah hak
prerogatif hak Allah, tidak ada yang tahu siapakah itu. Jadi kita mukallaf, kembali ke bahasan di awal, manusia ini adalah yang aqilul al-balighul aqilu, orang yang balik, usianya sudah mencapai 15, berakal, bukan orang gila, bukan orang stres, bukan orang lupa, bukan orang pingsan. Alladzi balaghathu da'watul Islam. Orang-orang inilah yang kita disebutkan mukallaf, artinya akan ditanya nanti, kita diberikan beban, kita punya tanggung jawab pribadi kepada Allah atas segala yang menjadi tingkah laku kita, apa yang menjadi pikiran kita, niat-niatan kita, atau apa yang menjadi perkataan kita. Ada 3 hal nanti yang akan ditanyakan. Apa yang kamu bayangkan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, dan apa yang kamu lakukan. 3 hal ini akan ditanya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sebagaimana kita tahu dalam sebuah ayat disebutkan, tidak ada suatu perkataan pun daripada hamba illa ladaihi, pasti ladaihi ada, raqibun atid, ada yang dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Pasti dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Jadi untuk biar lebih mudah memahami ini, kita diberikan rumusan dari Syekh Abdullah Al-Harari. Ini ilmu apa? Filsafat Islami, ya, filsafat Islami, logika Islami, cara berpikir yang sesuai dengan kaidah Islam. Bahwa ada 4 hal yang berkaitan dengan kehendak atau masyiah Allah. Ada hal yang diridhoi itu artinya dicinta. Ada hal yang dicinta oleh Allah tapi Allah tidak menghendaki itu terjadi. Contoh, keimanan. Allah cinta kepada orang yang beriman, tetapi Allah tidak menghendaki itu terjadi kepada iblis. Allah tidak menghendaki itu terjadi pada Abu Lahab, Abu Jahal. Begitu ya. Itu yang pertama. Nanti silakan dibuat semacam kolom klasifikasi gitu. Pasti akan kembali ke 4 ini. Yang kedua, ada hal yang diridhoi oleh Allah dan Allah menghendaki itu terjadi. Ya, contoh keimanan untuk kita semua yang mau beriman. Keimanan untuk para nabi Allah, para rasul Allah. Allah menghendaki keimanan, suka pada keimanan, dan Allah menghendaki itu terjadi kepada hamba-hambanya. Di antaranya para nabi, para aulia, para soleh, orang-orang soleh, dan kita semua yang hadir yang mau beriman kepada Allah. Itu adalah hal yang dicintai Allah oleh Allah dan Allah menghendaki terjadi. Yang ketiga, ada hal yang tidak disukai oleh Allah. Kalau yang pertama 2 tadi itu disukai, ya. Yang ketiga ini tidak disukai. Tidak disukai, tetapi Allah menghendaki itu terjadi. Menghendaki itu terjadi. Contoh, Allah tidak suka kepada kekufuran. Betul ya? Kebalikan daripada yang tadi. Allah tidak suka kepada kekufuran. Tetapi Allah tidak suka pada pembangkangan, kepada tindakan penolakan. Allah tidak suka. Tapi Allah menghendaki itu terjadi. Ya, dengan adanya iblis, dengan segala yang menjadi perbuatan iblis, orang-orang non-muslim yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hal yang tidak Allah sukai, tapi Allah menghendaki terjadi. Ini sesuai dengan ayat yang tadi ya, "Wa aktsarun nas walau harasta bimu'minin." Tidak bisa semua orang ini, walaupun kamu menginginkan sekali untuk beriman, walau harasta bimu'minin. Karena apa? Karena memang sudah ada bagiannya masing-masing, sudah ada nasibnya masing-masing, dan nasib itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita hanya bisa membuat kesimpulan ketika orang itu sudah meninggal. Apakah dia meninggalnya husnul khatimah atau meninggalnya su'ul khatimah. Sebelum orang itu meninggal kita tidak tahu. Ada orang yang beribadah sudah ribuan tahun, katakan begitu, tetapi di ujung hayatnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, dan ini Allah tidak salah jika memasukkan dia ke dalam neraka. Sebaliknya ada orang yang katakanlah ribuan tahun berbuat maksiat, berbuat dosa, banyak nyawa yang sudah dia bunuh, tetapi di ujung hayatnya Allah menghendaki dia beriman dan dia mati dalam keadaan beriman. Ini pun Allah tidak bersalah kalau masukkan dia dalam surga. Jadi semua
apa? Semua apa yang terjadi pada diri kita, Allah Subhanahu wa taala Maha menghendaki itu terjadi. Yang keempat, ada hal yang Allah tidak sukai dan Allah tidak menghendaki itu terjadi. Yaitu Allah tidak suka kepada kekufuran, Allah tidak suka kepada pembangkangan, dan Allah tidak membiarkan itu terjadi kepada para nabi. Karena nggak mungkin ya, para nabi, di antara nabi ada yang melakukan perbuatan kufur. Salah satu di antara yang harus kita pahami tentang sifatnya nabi adalah maksum ya, maksum. Artinya maksum, para nabi itu dijaga daripada perbuatan dosa. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki itu terjadi. Baik ya, ini untuk memahamkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Ada di antara hambanya yang dikehendaki oleh Allah untuk masuk surga, ada yang tidak. Tetapi semuanya sudah diberikan kesempatan yang sama, diberikan waktu, kesempatan yang sama untuk menjadi baik. Maka disebutkan fahadainahu an-najdain. Beda dengan orang yang tidak mukallaf. Beda dengan orang yang tidak mukallaf. Maka kalau orang yang tidak mukallaf tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dalam Al-Qur'an disebutkan begitu. Allah tidak akan menyiksa hatta nab'atha rasula, sebelum diutusnya Rasul. Artinya ketika belum ada Rasul, lalu kemudian terjadi kemaksiatan, terjadi hal-hal yang menyalahi syariat, ajaran-ajaran daripada agama Islam, itu tidak ada hitungan di hari akhirat kelak sebagai perbuatan dosa. Kayak siapa mereka? Kayak orang-orang yang tidak pernah mendengar suara azan, orang yang di hutan jauh tidak pernah mendengar atau bertemu dengan ustadz, orang yang membimbingnya ke agama Islam, atau orang yang hidup pada zaman antara Nabi Isa ke Nabi kita Muhammad SAW. Jumlah, karena kurunnya waktu itu ratusan tahun ya, ratusan tahun. Saat itu sempat sepi, vakum, tidak ada orang yang mengajarkan tentang tauhid. Maka orang-orang yang hidup pada saat itu disebut dengan ahlul fatrah, orang-orang yang hidup pada zaman kosong. Mereka kosong daripada para rasul ya, dia tidak mukallaf. Dia tidak mukallaf. Baik. Disebutkan di poin yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. La tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah hanyalah sah jika yang sudah disembah itu sudah dikenal. Ibadah itu hanyalah sah jikalau yang disembah itu sudah dikenal. Bagaimana jikalau yang menyembah ini tidak mengenal Allah, dalam artian mengenal hal-hal yang sifatnya harus dipelajari oleh dia selaku hamba, agar dengan kompetensi, kemampuan, pengetahuan itu dia dianggap telah mengenal Allah. Dalam hal ini memahami sifat 20 ya, atau paling tidak memahami sifat mukhalafatuhu lil hawadithi, memahami lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, memahami la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Memahami itu sebenarnya. Kalau ada orang yang sholat tetapi dia masih membayangkan bahwa Tuhannya itu ada di langit, pertanyaannya apakah dia menyembah Allah atau dia menyembah sesuatu yang ada dalam pikirannya dan itu berada di langit? Pasti jawabannya adalah dia menyembah sesuatu yang ada dalam pikirannya, yang ada di langit, dan itu bukan Allah. Dia menyebut Allah, dan Allah menurut dia ada di atas aras. Apakah orang seperti ini menyembah Allah sebagaimana yang semestinya, ataukah dia menyembah selain Allah? Maka jawabannya dia menyembah pada selain Allah. Kenapa? Karena Allah yang sesungguhnya adalah Allah yang tidak berada di suatu tempat, tidak berada di atas aras. Dia mengatakan Allah itu di aras. Ini mirip-mirip dengan orang yang kirim surat salah alamat. Kira-kira nyampe gak kirim surat tapi salah alamat? Allah tidak ada alamatnya ya.
jangan sampai salah paham. Dia menganggap bahwasanya Allah itu ada di atas aras. Itu yang ada dalam pikiran dia, dalam keyakinan dia. Sholatlah dia. Apakah sah sholatnya? Ya, tidak sah. Ini mirip dengan orang yang masih berpikiran sebagaimana penganut Nasrani baru masuk Islam. Dia sholat, lalu dia menggambarkan Allah itu adalah sosok laki-laki yang tampan, ganteng, rambutnya pirang. Apakah dia menyembah Allah? Tidak, dia menyembah apa yang ada dalam pikirannya. Gitu kan ya. Jadi benar sebenarnya apa yang jadi perkataan Imam Ghazali ini, la tasihhul ibadatu. Ibadah itu tidaklah sah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Kecuali ketika Allah yang disembah itu sudah dikenal dengan pengetahuan yang semestinya. Yaitu apa pengetahuannya? Mukhalafatul hawadits. Jangan sampai kita terjebak ke dalam menganggap atau meyakini Allah itu sebagaimana sesuatu selain Allah. Contoh ini ya, ada banyak sebenarnya kalau mau kita sebut kata-kata yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti menghadap. Ini sering kali ini. Kalau kita lihat di TV, di acara Damai Indonesiaku, banyak ini para mubalik yang mengatakan menghadap Allah. Mendekat kepada Allah. Menghadap Allah. Bagi kita yang sudah memahami mukhalafatul hawadits, insyaallah aman-aman aja. Betul kan? Tapi bagi yang belum mengenal mukhalafatul hawadits, apakah perkataan menghadap ini membantu dia untuk lebih mengenal tentang tauhid, lebih mengenal tentang Allah? Ya, tidak. Jadi kata-kata menghadap ini perlu kita hati-hati. Menghadap dalam arti apa? Disebutkan al-liqa pun dalam Al-Qur'an ada disebutkan, "Faman yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang menghendaki liqa. Kalau diartikan pertemuan, ini pasti akan sama dengan menghadap. Falyamal amalan shalihan, maka orang tersebut hendaklah beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak sama sekali berlaku syirik, menduakan Allah di dalam beribadahnya kepada Allah. Jadi arti liqa di sini apa? Mirip dengan arti menghadap ya. Artinya adalah menghadap Allah, artinya memasuki hari di mana kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang apa yang kita lakukan. Ini takwilan yang lebih memahamkan kita tentang makna daripada menghadap Allah atau bertemu, daripada kita kekeh dengan mengatakan kita bertemu, hari pertemuan dengan Allah, maka kita artikan seperti itu. Arti daripada bertemu di sini bukanlah bertemu tatap muka, melainkan hari di mana kita dimintai pertanggungjawaban, hari di mana kita mendapatkan balasan daripada apa yang sudah kita lakukan. Apakah itu mendapatkan pahala ataukah mendapatkan siksa. Ini yang disebutkan dengan hari hisab, hari penghitungan. Ini menghadap. Yang kedua lagi, inni rahibun ila rabbi. Saya di dalam Al-Quran ada. Saya, perkataan Nabi Ibrahim ini, ketika ditanya, hendak kemanakah engkau wahai Nabi Ibrahim? Beliau berkata, inni dhahibun ila rabbi. Saya hendak pergi ke Tuhan saya. Kalau diartikan secara zahir begitu. Apakah maknanya Allah itu bisa ditemui? Apakah maknanya Allah itu ada di suatu tempat? Kan tidak. Ila di sini artinya bukan begitu, melainkan zahibun ila rabbi, zahibun pergi ke tempat, zahibun tempat yang diperintah oleh Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu mendapatkan ilham, mendapatkan perintah lewat mimpi untuk pergi ke suatu tempat. Maka beliau pun berkata, inni zahibun ila rabbi. Saat itu beliau berada di Irak dan beliau hendak pergi ke Palestina. Zahibun ila Palestina maksudnya, zahibun ke tempat di mana Allah perintahkan untuk ke sana. Ini mirip dengan cerita Isra Mi'raj. Ketika Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk
pergi ke Sidratil Muntaha. Pergilah engkau ke Tuhanmu misalkan. Maksudnya bukan ke tempat di mana ada Tuhan, melainkan ke tempat di mana yang sudah Allah perintahkan untuk didatangi. Ini mirip kan ceritanya. Jadi sebenarnya gak sulit memahami kisah Isra Mi'raj itu, karena sudah didahului dengan kisahnya Nabi Ibrahim. Bertemu ila Rabbi artinya ke Tuhanku, artinya ke tempat di mana Allah perintahkan. Sampai di situ. Ada pertanyaan. Jadi menghadap, pergi ke, kemudian ada lagi fillah, ikhwani fillah, wahai saudara-saudaraku fillah, di dalam. Apakah artinya di dalam Allah? Kalau orang Nasrani biasa mereka ya, di dalam Tuhan, ada lagunya begitu, di dalam Tuhan bla bla bla. Apakah kita sama mengatakan hal yang seperti itu? Di dalam Allah? Tidak. Ikhwani fillah artinya saudara-saudaraku seakidah. Lagi-lagi kita tidak boleh mengartikan bahasa Arab itu terlalu tohir. Pasti akan membuat ambigu sendiri, menyulitkan diri kita sendiri untuk memahami apa makna kandungan daripada bahasa Arab itu. Jadi ikhwani fillah, wahai saudara-saudaraku fillah, di dalam Allah bukan artinya di dalam Allah, melainkan yang seakidah. Baik, sampai situ ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada Ustaz. Baik, silakan. Iya. Kembali ke yang tadi di awal Ustaz tentang Allah yang Maha berkehendak. Ada yang namanya qadar itu loh Ustaz. Saya jadi keingetan sebuah ayat yang kurang lebih bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum hingga, artinya ada usaha dari kita itu sendiri. Lalu bagaimana sebenarnya peran kita terhadap Maha berkehendaknya Allah gitu Ustaz? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya tentang tafsiran daripada sebuah ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita buka tafsir hadis, tafsir Al-Qur'an yang bercerita tentang ayat ini, maka ayat ini bercerita tentang penduduk Yaman. Kita jangan lupa bahwa setiap ayat bahkan hadis itu ada korelasinya dengan kejadian yang terjadi saat itu. Ada latar belakangnya. Jadi ayat ini latar belakangnya adalah menceritakan tentang penduduk Yaman. Penduduk Yaman yang tadinya mereka hidup di sebuah negara, sebuah suasana yang subur tanahnya, kemah ripah lo jenawi kalau kata kita. Tapi karena tindakan pembangkangan, tindakan mereka berani kafir, kufur terhadap Allah, maka kebalikan yang terjadi, tanahnya jadi tandus, panas, gersang, ditandai dengan satu Maghrib, bendungan Maghrib yang namanya bendungan waktu itu, bendungan yang sangat-sangat besar yang menjadi harapan daripada semua penduduk yang ada saat itu untuk biar tanamannya itu tetap subur, itu hancur, roboh, ditandai dari itu dan selanjutnya. Jadi ayat ini menceritakan tentang itu, bahwa Allah tidak merubah keadaan kaum yang ada di Yaman ini kalau mereka tidak berlaku kafir. Nah, ini asbabun nuzulnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Oke. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, dan kuasa Allah itu tidak tergantung pada apapun. Tidak terpenting oleh apapun. Jangan kita mengatakan kita punya kuasa lebih daripada kuasanya Allah. Jadi kuasa Allah itu pending dengan kekuasaan saya. Jangan, ini kebalikan, cara berpikir yang salah. Seakan-akan kita lebih kuasa daripada Allah. Ya kan? Allah Maha Kuasa. Kita kuasa dalam arti kita mampu. Tetapi apa? Wa ma tasya'una illa yasha Allah.
segala yang menjadi kehendak kita semua adalah berangkat daripada kehendak Allah juga, ya kan? Makanya orang yang masuk ke dalam surga itu kalau bukan karena kehendak Allah membuat mereka mau berpikir yang baik, mau berlaku amal soleh, mau taat kepada Allah, maka tidak mungkin. Ada ini mirip-mirip juga dengan ini ya, dengan kasus pernah pakar tafsir kita Bapak Quraisy Shihab itu dihujat habis-habisan itu gara-gara pernah mengatakan kata siapa Muhammad itu sudah dijamin surga, gitu kan ya? Kata siapa Nabi Muhammad itu sudah dijamin masuk surga? Ini perkataan Bapak Quraisy Shihab yang dipotong. Sebenarnya masih ada kelanjutannya. Jadi sebenarnya kata-kata ini yang dimaksud oleh beliau itu semua makhluk Allah termasuk Nabi Muhammad SAW itu dengan semata-mata kekuasaannya si hamba itu tidak mungkin bisa masuk surga kalau bukan karena kehendak Allah, kalau bukan karena kemurahan Allah. Kita tahu bahwasanya dari kita Muhammad SAW mendapatkan jaminan surga itu bukan Allah, bukan karena Muhammadnya. Kembali lagi ke itu tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, bahwa apa yang menjadi kehendak hamba itu tidak mungkin mengalahkan kehendak Allah. Kan gitu. Apa yang menjadi kehendak hamba itu tidak mungkin mengalahkan kehendak Allah. Jadi mengatakan bahwasanya kerja dulu baru kemudian kamu pasti sukses. Ini kata-kata yang perlu digarisbawahi juga. Karena banyak kejadian ya, banyak kejadian orang yang berjam-jam, contoh ya, berjam-jam sudah mancing nggak dapat. Ada yang mancing baru 5 menit dapat banyak, kan gitu ya. Kejadian kayak gini ini membantah daripada kerja dulu baru dapat banyak, belum tentu, kan gitu ya. Tapi semua ini tidak membuat kita menjadi kemudian etos kerjanya jadi lemah, jadi asal-asalan, kan gitu ya. Karena bagaimanapun juga kewajiban untuk kerja itu wajib, kewajiban untuk berusaha itu wajib. Seorang suami harus kerja, itu kewajiban. Jikalau dia tidak kerja, diam aja, tidak mau kerja, membayangkan rezeki turun dari langit, uang turun dari langit, apakah ini kerja? Tapi gini. Ada juga Bapak Ibu sekalian, ada juga yang pekerjaannya itu wirid, pekerjaannya wirid, lalu kemudian rezeki datang aja gitu. Bagaimana kita punya sikap terhadap yang ini? Menyikapi orang yang seperti ini. Usaha dia berdoa itu adalah usaha. Jadi gini ya, untuk jenis-jenis usaha tidak ada batasan. Orang boleh berusaha dengan doa, doanya kerjanya wirid aja, dan itu adalah usaha dia gitu. Kebalikan dengan kita, kerjanya masuk kantor, kerja di kantor gitu ya, beda dengan dia. Kalau kita nggak masuk kantor nggak dapat, nggak dihitung kerja. Kalau dia dengan wiridnya dihitung kerja. Dia merasa kalau dia sampai berhenti tidak wirid 1 hari itu sama dengan alpa itu. Bagi orang yang ahli wirid ini, berarti usaha ya, itu adalah usaha. Wirid dia adalah usaha, kerja kita juga adalah usaha. Gimana Pak Cak? Iya. Saya alhamdulillah. Ada lagi? Masuk? Oh ya, silakan. Saya tertarik sama maksum yang saya pernah dengar gitu kan, itu kan sifat yang dimiliki Nabi dan Rasulnya gitu ya, menjaga dari dosa. Apakah itu berlaku juga untuk keturunan-keturunannya para hamba?
Dan saya pernah dengar gitu bahwa para hamba itu katanya maksum itu diartikan sebagai bebas dari dosa. Iya, bebas dari dosa. Artinya ketika para hamba berlaku yang tidak baik pun itu tidak masalah buat dia karena sifat maksumnya itu. Itu pernah ada yang bilang kayak gitu. Nah, apakah itu benar atau tidak? Terus bagaimana kita menyikapi sebagian daripada keturunan Rasul yang bersikap kurang baik yang adalah di Indonesia gitu ya. Keturunan Rasul yang memang sikapnya kurang pantas, padahal mereka tuh keturunan Rasul. Habaib sendiri kan itu artinya yang dicintai kan. Gimana kita mencintai manusia yang sifatnya seperti itu, sedangkan mereka ya keturunan Rasul gitu, jadi bingung. Baik, saya menjawab ya pertanyaan ini. Tentang kemaksuman para nabi itu adalah hal yang harus kita yakini, tidak boleh sampai ada yang ragu. Tentang bagaimana mestinya beriman kepada nabi, kita harus yakin bahwa para nabi adalah maksum. Semua nabi, baik itu nabi dan rasul ataupun nabi aja. Maka yang disebut dengan maksum adalah dia dilindungi oleh Allah daripada melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk semua manusia. Baik itu niat, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Ini yang disebut dengan maksum. Dijaga dia dari Allah. Tidak pernah berniat melakukan zina, melakukan pembunuhan, melakukan dosa-dosa. Tidak pernah berkata yang tidak diridhoi Allah, tidak disukai Allah. Tidak pernah juga melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah. Ini yang dimaksud dengan maksum. Maka kisah Nabi Sulaiman misalkan itu, yang katanya pernah tertarik ketika melihat Siti Zulaikha membuka roknya ketika berada di hamparan yang dikiranya air, ternyata keramik gitu ya, batu pualam. Kemudian cerita tentang Nabi Yusuf yang katanya juga pernah suka sama Zulaikha, pernah suka dalam arti pernah berniat zina, hamaz zina. Dalam beberapa teks redaksi begitu, hamaz zina diartikan menghendaki berbuat zina. Tidak, Allah pasti menjaga para nabi ini daripada berniat yang tidak baik, berniat maksiat. Bagaimana dengan keturunan nabi? Dalam hal ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang harus kita yakini bahwasanya para keturunan Nabi tidak akan sampai masuk neraka. Artinya apa? Su'ul khotimah insya Allah tidak akan terjadi kepada para keturunan Nabi. Adapun yang terjadi sebelum dia mati, itu di luar daripada kesimpulan yang harus kita perhatikan ini. Kadang-kadang ada terjadi kan? Kita sebagai seorang muslim, sebagai pengikut umat Muhammad, pengikut Nabi Muhammad SAW, kita harus berhusnudzon kepada siapapun juga, siapapun dia, hatta orang yang residivis, bolak-balik masuk penjara, tapi dia masih mau mendengar nasihat, masih ada harapan dia untuk menjadi orang baik. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ada orang yang ribuan tahun full dengan maksiat, bunuh sudah banyak nyawa, tapi di ujung hayatnya dia husnul khotimah. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara fadl, di antara kelebihan kemurahan yang Allah berikan, dan ini menjadi keistimewaan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Keturunannya tidak akan sampai su'ul khotimah. Adapun kalau apakah mereka dijaga tidak sampai melakukan apa yang dimaksud dengan maksud tadi? Tidak. Selain para nabi dan rasul tidaklah maksum, termasuk para wali. Para wali sekalipun itu tidak sampai sama derajatnya dengan nabi dalam hal kemaksuman. Bisa jadi seorang wali itu salah, bukan kayak nabi ya. Para wali, bedanya apa bedanya antara para nabi dengan wali? Kalau wali bisa lewat usaha,
Sementara kalau Nabi tidak bisa lewat usaha. Para Nabi sejak lahir dia dilindungi, dijaga oleh Allah, diberikan kemaksuman. Sementara para wali tidak seperti itu. Dari lahir kadang-kadang dia pernah jadi kafir, pernah non muslim, kan gitu ya. Siapa yang nggak kenal Umar bin Khattab? Umar bin Khattab sebelumnya kan pernah kafir, tapi kemudian menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kedekatannya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan banyak ya pimpinan daripada para wali itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi semua wali kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau adalah Sayyidul Auliya. Beliau adalah pimpinan daripada para wali yang ada pada zaman beliau. Di bawah, di atas beliau, pimpinan daripada semua pimpinan adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan beliau Abu Bakar pernahkah menjadi kafir? Pernah. Sebelum mengenal Nabi Muhammad SAW. Sampai di situ. Kira-kira bisa dilanjutkan? Udah jam 8. Barakallahu fikum. Semoga pertemuan yang singkat ini membawa berkah buat kita semua, buat kita semakin dewasa di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bingung terhadap tauhid. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas semua perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.